kembali kepada kasih yang mula-mula yang sudah dikumandangkan oleh Bapak Gembala kita di beberapa minggu belakangan ini selama bulan Januari. Dan hari ini saya sedikit membawa catatan saya. Saya berharap Bapak Ibu tidak terpengaruh dengan debat Pilpres kemarin, karena banyak yang bilang kalau bawa catatan itu artinya presiden nyontek katanya gitu. Kemarin katanya begitu kan? Jangan sampai nanti pulang ada yang bilang Pak Joy atau Joy nyontek ya. Ini bukan contekan Bapak Ibu, ini tulisan saya sendiri. Ya, kalau nyontek itu kan berarti nyuri punya orang. Nah, jadi selama kalau punya sendiri bukan nyontek namanya, ya kan? Kita harus berdasarkan data. Bapak Ibu dikasih Tuhan, berapa banyak ajaran salah, ajaran sesat muncul karena kelalaian hamba Tuhan tidak membawa catatan di Bible. Dia terlanjur mengucapkan suatu pernyataan dan dia tahu itu salah. Dia sampai di rumah, dia renungkan itu kembali. Lalu ada orang menuntut dia untuk mengklarifikasi pernyataan itu, dan rata-rata banyak yang sungkan dan malu mengakui kesalahan itu. Maka saudara yang kasih Tuhan, sangat perlu kita hati-hati, termasuk saya sendiri dalam setiap kali menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak pernah mencoba-coba dan hanya sekedar menyampaikan public speaking. Bukan. Saya bukan public speaker. Saya messengers. Saya pembawa pesan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi saya bukan nyontek, ini tulisan saya sendiri. Dan kita buka seperti biasa di Wahyu pasal yang kedua. Kita masih membahas tentang surat Yohanes kepada jemaat di Efesus. Surat Yohanes kepada jemaat di Efesus. Tapi saudara dikasih Tuhan, kita tidak perlu membaca ayatnya. Saya akan eksposisi ayat ini secara pelan-pelan, ya, secara pelan-pelan. Saudara, tadi malam Doni Sibarani yang tadi malam hadir, coba angkat tangan di Natal BKS lagi. Oke. Tadi malam Doni Sibarani lagu keduanya apa, saudara? Lagu pertama. Walau badai menghadang. Mari angkat tangan. Gimana lagu kita tadi malam? Walau badai menghadang, ingatlah Yesus selalu ada bersamamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku panjang. Saudara yang kasih Tuhan, itu mengganggu saudara. Itu mengganggu saya. Saya tidak terganggu dengan lagu itu. Saya tidak terganggu dengan Doni. Tapi saya terganggu bagaimana begitu mudahnya kita menggantikan dan begitu terdoktrinnya manusia di seluruh dunia bahwa pasangan mereka bisa setara dengan Tuhan, menggantikan Tuhan dalam menghadapi badai kehidupan. Bayangkan itu, saudara. Aslinya lagu itu adalah apa? Kepada pasangan, kepada pacarnya. Benar nggak? Atau kepada istrinya. Berdua kita lewati jalan yang berliku panjang. Oke, sekarang bayangkan, saudara. Kalau kita bawa itu kepada pribadi Yesus, maka kita mendapatkan, bisa kita menyanyikan dengan makna yang sama. Wow, itu tidak mengganggu saudara. Berapa banyak orang yang sudah menggantikan posisi Tuhan dengan pasangan mereka? Ya. Apalagi lagu separuh nafasku terbang bersama diri. Saudara, kalau separuh nafas kita sudah terbang bersama dengan pasangan kita, pacar kita, berarti separuhnya buat Tuhan itu ya. Iya. Jadi separuh buat pasangan, separuh buat, gimana sih konsep itu sebenarnya? Saudara kasih Tuhan, judul khotbah saya hari ini adalah ini: Allah atau berhala.
atau berhala? Mari kita renungkan ini bersama-sama. Saya mau mengajak saudara pertama-tama. Kita lihat Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kelima. Perhatikan bagian B-nya setelah titik, yang ada kata jika tidak demikian. Oke, perhatikan ini baik. Ini adalah surat kepada jemaat di Efesus, dan Tuhan berkata di situ begini kepada jemaat di Efesus. Jika tidak demikian, jika kamu tidak bertobat, Tuhan bilang apa? Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kakidianmu dari tempatnya. Oke, saudara guys Tuhan, kakidian dalam ketujuh surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil, kakidian itu melambangkan gereja. Jadi kakidian itu, kalau ada kakidian di gereja tersebut, berarti itu melambangkan gereja tersebut sah dikenal Tuhan, sah di hadapan Tuhan. Itu artinya apa saudara? Ada enggak gereja yang tidak sah, tidak dikenal Tuhan? Banyak. Kakidiannya sudah tidak ada. Jangan berpikir karena orang lumpur, lalu nyanyi lagu rohani, lalu ada khotbah, itu sudah pasti ada kakidiannya, sudah pasti dikenal Tuhan. Belum tentu. Karena ayat ini jelas mengatakan, jika kamu tidak bertobat, aku akan mengambil kakidianmu. Aku akan mengambil terang yang ada padamu. Aku akan mengambil meterai yang sudah kuberikan kepadamu. Tanda sah bahwa kamu adalah gereja yang kukenal di hadapanku, kata Tuhan. Apakah ada gereja yang tidak dikenal Tuhan? Banyak, saudara. Banyak. Kakidian sudah dia. Berarti begini, saudara. Kalau ayat ini, pasal ini adalah sebuah masalah serius. Perbuatan yang dilakukan oleh jemaat Efesus atau kasih yang hilang dari jemaat Efesus serius. Ini bukan hanya seperti suami istri awalnya dulu sangat hangat, sangat harmonis, lalu setelah 10 tahun mulai hilang. Saya mau tanya kepada saudara, ada enggak suami yang mau menceraikan istrinya hanya karena istrinya kurang harmonis sama dia sekarang? Ada enggak yang berani menceraikan istrinya? Ada enggak? Enggak ada. Tidak ada suami atau istri yang mau menceraikan istrinya hanya karena kurang harmonis setelah 10 tahun. Tapi perhatikan ini baik, saudara. Firman Tuhan di sini, Tuhan bilang, aku akan ceraikan kamu, hai jemaat Efesus. Aku akan ceraikan kamu. Aku akan mengambil kakidianmu. Oke, berarti ini bukan hanya sekedar permasalahan biasa. Ini bukan masalah biasa. Saudara guys Tuhan, tetapi apa sih yang dilakukan oleh orang jemaat di Efesus sampai Tuhan begitu serius menegur mereka? Sementara mereka melakukan pelayanan. Apa yang jemaat Efesus lakukan? Kurang lebih yang kita lakukan di gereja ini. Coba kita lihat, saudara guys Tuhan. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Tuhan bilang apa sama jemaat Efesus? Aku tahu, coba kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jadi payahmu maupun keturunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Stop. Pertama, yang dilakukan oleh jemaat di Efesus adalah mereka tidak sabar terhadap orang jahat. Oke? Kalau ada orang jahat, mereka langsung tegur. Mungkin kita masih kalah di sini. Kita belum seperti jemaat di Efesus. Kepada orang yang berbuat salah, kita mungkin masih bisa dengan kasih lah, jangan ditegur begitulah, dengan kasih. Kita sering mengkambing hitamkan kata kasih untuk menutupi supaya kita tidak ditegur. Perhatikan itu baik-baik. Saya banyak bertemu orang mengatakan dengan kasih dong, hanya untuk menutupi supaya dia tidak dibongkar kebobrokan. Dengan kasih dong.
Mungkin kita belum seperti jemaat Efesus. Mungkin kalau hari itu ada LGBT, ada gay, mereka langsung tegur, kamu gay, bertobat. Mereka tidak sabar terhadap orang jahat. Itu perbuatan mereka yang pertama. Yang kedua, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Wow, kita mungkin belum seperti mereka loh. Ini setiap pengkhotbah yang datang di gereja mereka uji, saudara. Mereka uji. Karena ternyata pada abad itu, pada masa itu banyak rasul palsu. Saya rasa kita belum sampai di level itu, saudara. Di gereja ini kita belum sampai di level itu. Di mana setiap pengkhotbah kita uji. Buktinya apa? Kita hanya mendengarkan firman di mimbar. Sampai di rumah kita tidak menguji lagi apa yang pengkhotbah sampaikan. Kita harus bilang, iya, oke, kami tunduk. Padahal belum tentu itu asli atau palsu. Belum tentu hamba Tuhan tersebut sudah serius menggali ayat tersebut. Jangan-jangan dia hanya mendasarkannya pada pengalamannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa engkau telah mendapati mereka. Oke, ayat yang ketiga. Dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku. Wah, kita masih kalah, saudara. Jemaat Efesus, mereka sabar menderita demi nama Yesus. Apa itu artinya? Mereka rela memberitakan nama Yesus dan mereka sering disesah. Mereka sering dianiaya karena pemberitaan itu di kota Efesus. Dan mereka rela menderita demi nama Yesus. Kita masih kalah. Saya mau tanya kepada saudara, siapa di sini yang pernah dicaci maki karena memberitakan nama Yesus? Angkat tangan. Kamu, siapa lagi? Siapa di antara kita yang pernah diludahi, dicaci maki karena memberitakan nama Yesus? Justru bukan kita yang dicaci maki, malah kita yang mencaci maki orang. Hanya karena tersinggung di pekerjaan, tersinggung di gereja, langsung caci maki. Siapa yang sudah di antara kita menderita karena nama Yesus? Kita masih kalah sama jemaat Yesus. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia berkata di situ, dan engkau tidak mengenal lelah. Dan engkau tidak mengenal lelah. Jemaat Efesus tidak lelah melayani. Kita masih kalah, saudara. Ada banyak hamba-hamba pelayan di sini, melayani tergantung moodnya. Kalau lagi mood, serius pelayanan. Kalau lagi nggak mood, sadar saja. Itu termasuk saya. Saya tidak ini orang lain. Masih kalah gitu. Oke, saya mau tanya kepada saudara. Saya mau tanya nih, jawab dengan baik, saudara. Keempat hal yang dilakukan oleh orang Efesus: tidak sabar terhadap orang jahat, mencobai rasul-rasul yang palsu, sabar menderita demi nama Yesus, tidak mengenal lelah. Saya mau tanya kepada saudara, keempat hal ini semuanya perbuatan baik, kan? Baik ya? Pertanyaan saya, kenapa Tuhan mau mengambil kekidian mereka sementara mereka melakukan 4 perbuatan baik? Yang kita pun gereja ini belum tentu sampai level itu. Kok sampai Allah mau menceraikan mereka, padahal mereka melakukan perbuatan baik? 4 hal. Jawabannya, saudara, ini. Karena orang bisa melakukan 4 hal ini tanpa kasih kepada Tuhan. Orang bisa melakukan 4 perbuatan baik ini, orang bisa melakukan semua perbuatan baik, perhatikan ini baik, tanpa kasih kepada Tuhan. Allah mereka bukan Tuhan yang Maha Kuasa, tapi perbuatan baik mereka. Itu
Itu sebabnya Allah berkata kepada mereka, aku akan mengambil kaki-kaki-mu. Tapi Tuhan kan sudah berbuat baik. Masalahnya jawabannya ada di ayat yang ke-4. Kamu sudah berbuat baik, tapi aku mau menceraikan kamu. Masalahnya di sini, di tengah-tengahnya. Ternyata kamu sudah meninggalkan kasihmu yang Oke, saudara yang kasih Tuhan. Ketika Allah berkata, kamu sudah meninggalkan kasihmu yang semula, ini bukan hanya seperti gambaran kasih mula-mula suami istri, sudah bukan. Maksud Tuhan di sini, kamu sudah kehilangan kasih sama aku. Kamu sudah membuat berhala yang baru. Kamu sudah membuat berhala yang baru, yaitu semua perbuatan baikmu. Itu sebabnya ini masalah serius. Ini masalah serius. Kalau tidak serius, tidak mungkin Allah mau mengambil kaki-kaki mereka. Ini masalah serius. Dan seriusnya adalah jemaat Efesus sudah kehilangan kasih kepada Allah. Padahal mereka terus berbuat baik. Mereka terus tidak mengenal lelah melayani Tuhan. Mereka terus melayani, tapi tanpa kasih kepada Tuhan. Tuhan bilang, it's serious. Ini serius. Kalau kamu tidak kembali kepada kasihmu itu, aku akan mengambil kaki dia. Ini masalah serius. Sangat serius. Kenapa saudara? Begini. Karena kasih di sini apa sih? Kasih di sini adalah kasih agape. Tuhan bilang, kamu sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Kamu sudah meninggalkan kasih agapemu. Nah, saudara guys, Tuhan, kita akan mengenal empat kultur kasih ya. Sebenarnya saya sebut itu 4 kultur kasih. Karena ada kepada pasangan, ada kepada hubungan keluarga, ada kepada Tuhan, dan kepada Tuhan adalah agape. Nah, perhatikan nih, baik-baik kita fokus, saudara. Kita mulai serius dalam hal ini. Kita tidak boleh memberikan kasih agape kita selain kepada Tuhan. Saya ulangi. Kita tidak boleh memberikan kasih agape kita selain kepada Tuhan. Kalau kita memberi kasih agape kita kepada sesuatu yang lain, apakah itu suami kita, istri, anak, karir, kita memberi kasih agape itu kepada hal tersebut, itulah berhala kita. Maka saya berikan judul khotbah hari ini, Allah atau berhala. Apa maksudnya saudara? Berhala itu bukan patung yang diukir. Itu bukan hanya berhala. Berhala adalah segala sesuatu yang kita kasih melebihi Allah. Itu semua berhala. Kalau ada sesuatu yang Anda kasih melebihi kasih kepada Allah, itu berhala dalam kehidupan. Maka kita tidak boleh memberi kasih itu kepada yang lain. Saya mau tanya kepada saudara, hal apa dalam hidup saudara yang jika hal itu hilang, saudara seperti kehilangan hasrat untuk hidup? Apa yang saudara miliki saat ini? Dan kalau suatu hari hal itu hilang, Anda seperti kehilangan hasrat untuk hidup. Hal apa dalam hidup saudara yang jika diambil dari Anda, saudara akan merasa kehilangan nilai hidup? Apapun jawaban saudara, Alkitab berkata, itu berhala. Itu berhala. Ini masalah serius saudara. Jangan anggap karena kita sudah pelayanan, itu sudah pasti dikenal oleh Tuhan. Belum tentu. Ini masalah kasih agape. Sebenarnya apa yang paling vital dalam hidup kita? Jangan-jangan yang vital dalam hidup saudara adalah istri saudara. Jangan-jangan yang vital adalah anak saudara. Jangan-jangan yang vital adalah karir saudara. Sehingga ketika itu hilang, kita kehilangan nilai hidup. Padahal harusnya kalau saudara dikasih Tuhan, kalau saya dan saudara menyembah hanya kepada Allah, maka nilai hidup kita hanya bisa diberikan oleh Allah, bukan yang lain.
bukan yang lain. Berhala adalah segala hal yang lebih penting dibanding Tuhan dalam kebahagiaanmu, tujuan hidupmu, dan makna hidupmu. Berhala adalah segala hal yang saudara kasihi melebihi Tuhan. Melebihi Tuhan. Saudara pernah bertanya nggak, kenapa hukum Taurat pertama jangan ada padamu Allah lain di hadapanku? Jawabannya saudara, karena akar dari semua dosa, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, itu akarnya cuma satu, kehilangan kasih kepada Allah. Maka hukum Taurat yang pertama adalah Allah bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kasih agapemu hanya boleh kepada saya, jangan kepada yang lain. Ketika kamu memberi kasih agapemu kepada yang lain, itu berhala. Maka jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara Tuhan, kita sering mendefinisikan dosa sebagai apa? Perbuatan yang melanggar firman. Ya. Dosa adalah perbuatan. Oh, kalau mencuri itu dosa, kalau membunuh itu dosa, kalau gosip itu dosa, kalau memfitnah itu dosa. Karena kelihatan perbuatan yang melanggar firman Allah dan kelihatan, saudara Tuhan. Jadi saudara Tuhan tahu, saudara, dosa definisi aslinya adalah ini: salah sasaran, hamartia, salah sasaran. Dan salah sasaran itu bukan sekedar perbuatan, kasih yang salah sasaran itu dosa. Saya mau tanya kepada saudara, ini perhatikan ya, salah sasaran. Mana yang lebih penting, karir atau keluarga? Mana yang lebih penting, karir atau keluarga? Ketika saya lebih mengasihi karir saya dibanding keluarga saya, salah sasaran nggak? Salah sasaran nggak? Salah ya? Salah tatanannya. Itu dosa. Salah sasaran. Anda tidak boleh mengasihi karir melebihi keluarga. Salah sasaran. Akar dari semua dosa adalah dari sini, saudara. Maka saudara guys, Tuhan, dosa bukan hanya perbuatan yang melanggar firman. Akar dosa adalah hati manusia yang mengasihi hal lain melebihi Allah. Itu dosa. Jadi dosa adalah kasih yang salah sasaran. Sasaran yang paling benar apa, saudara? Kasih itu hanya pertama-tama kepada Tuhan. Itu pertama-tama. Tidak boleh yang lain. Jadi di tempat pertama adalah paling puncaknya kasih saudara adalah kepada Tuhan. Tidak boleh kepada suami, tidak boleh kepada istri, tidak boleh kepada anak, tidak boleh kepada karir, tidak boleh kepada apapun. Hanya kepada Allah. Maka kalau itu salah sasaran, itu dosa. Jadi jangan berpikir dosa itu hanya perbuatan yang melanggar. Bukan hanya perbuatan, saudara. Dosa itu mulai dari sini. Saudara mau buktinya? Buktinya di Taman Eden. Di taman ini, saudara. Apa yang terjadi di taman ini, saudara? Pernah nggak saudara bertanya, kenapa bukan Adam yang digoda oleh iblis? Hawa yang digoda dulu. Karena memang Hawa lebih gampang jatuh, saudara. Yang pertama mendengar firman itu adalah Adam. Iblis tahu Adam lebih kuat pegangannya, maka dia masuk melalui Hawa. Lebih gampang jatuh karena diciptakan belakangan. Dia datang kepada Hawa, berkata, ya kau menjadi Allah. Oke, saudara kasih Tuhan, waktu Hawa memakan buah, Tuhan datang nggak memarahi mereka? Enggak tuh. Hawa memakan buah. Nanti Tuhan baru datang menegur mereka dan mengutuk mereka ketika Adam sudah memakan buah. Waktu Hawa memakan buah, belum, saudara. Oke, perhatikan ini baik. Mari perhatikan ini baik-baik. Hawa datang kepada Adam. Dia berkata, suamiku, ini buah. Saya sudah makan, enak. Saya mau kamu juga memakannya. Perhatikan ini baik, saudara.
Waktu Hawa menawarkan itu, Adam punya pilihan nggak? Adam punya pilihan nggak untuk tidak memakan itu? Ada. Dia punya pilihan di situ. Antara mematuhi Allah atau mematuhi istrinya. Mari perhatikan ini baik-baik. Adam punya pilihan antara mematuhi Tuhan atau mematuhi istrinya. Adam memilih apa? Apa? Dia malah memilih kasih Adam kepada istrinya lebih besar daripada kasihnya kepada Tuhan. Dia sudah memberhalakan istrinya. Maka dosa pertama di dalam dunia adalah penyembahan berhala. Berhala bukan patung sekedar patung. Ketika Anda mengasihi sesuatu yang lain melebihi Allah, itu berhala. Maka saudara dikasih Tuhan, Adam akhirnya memakan buah itu. Dan dosa masuk ke dalam dunia. Saudara mungkin di awal tadi berkata, firmannya kayaknya berlebihan. Masa sih kita harus mengasihi Allah melebihi istri kita? Gimana? Kan istri kita, kan anak kita. Dosa pertama di penyembahan berhala, saudara. Adam mematuhi istrinya dibanding Allah. Adam mengasihi istrinya dibanding Allah, dan itu adalah jalan masuk dosa dalam dunia. Maka jangan mengulangi kesalahan Adam. Mari kita jangan mengulangi kesalahan Adam. Jangan sampai kita mengasihi sesuatu yang lain, termasuk suami, istri, anak, orang tua, karir, melebihi Allah. Yang mau katakan amin. Saya doa yang excited. Apakah firman ini baru saudara dengar seperti ini? Saudara, sudah sejak purbakala ini sudah terjadi. Saudara kasih Tuhan, kalau saya bertanya hari ini, apa tujuan hidup saudara? Pasti sudah bertanya, hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Pasti jawabannya itu, saudara. Pasti. Saudara juga kalau bertanya sama saya, apa tujuanmu, Joy? Saya berkata, untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaannya, apakah jawaban saya sudah otomatis mendefinisikan tujuan hidup saya? Belum tentu. Pertanyaan yang paling tepat untuk mendefinisikan apa tujuan hidup saya adalah ini, pertanyaan ini. Apa mimpi terburuk kita? Apa sesuatu dalam hidup kita yang jika itu hilang, kita seperti kehilangan nilai hidup? Sebenarnya itu tujuan hidup kita. Kalau karir kita hilang, lalu Anda merasa seperti kehilangan nilai hidup, Anda mau bunuh diri saja, berarti sebenarnya tujuan hidupmu bukan memuliakan Tuhan, tapi karir. Kalau hari ini saya bertanya apa tujuan hidup kita, pasti omongan kita adalah memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau ditanya apa mimpi terburuk kita, apa hal dalam hidup kita kalau hilang, kita merasa seperti kehilangan tujuan hidup. Maka itu sebenarnya tujuan hidup kita. Saudara kasih Tuhan, saya tahu dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, apa di sana dikatakan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, saya waktu SMA, saya pernah berpikir begini, mudah sekali gak diselamatkan. Kenapa saudara? Tinggal percaya. Benar gak? Coba pikirkan ini. Hanya percaya langsung selamat loh. Dia nggak menuntut perbuatan apa-apa loh. Barang siapa yang percaya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Gampang sekali ya. Kita bilang gampang kalau kita tidak tahu makna percaya di situ. Makna percaya di situ saudara begini. Artinya kita percaya bahwa tujuan hidup kita cuma satu, kasih kita cuma satu. Kita tidak boleh mengasihi karir kita melebihi Allah. Kita pun tidak boleh mengasihi keluarga kita melebihi Allah.
Kita tidak boleh mengasihi sesuatu yang lain melebihi Allah. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Orang yang tidak bisa mengampuni, pasti tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Saya ulangi, orang yang tidak bisa mengampuni, pasti tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Kalau saudara sudah berumur 20 tahun, pasti Anda bisa mengangkat aqua ini. Karena umur Anda adalah 20 tahun. Kalau Roh Kudus ada di dalam saya pasti bisa mengampuni. Kenapa saya tidak bisa mengampuni? Karena Roh Kudus tidak ada di dalam saya. Loh, kalau saya tidak bisa mengampuni berarti Roh Kudus kurang kuat loh. Ayo berpikir logis, saudara. Kita percaya ada Roh Kudus di dalam kita, pasti semua berkata, amin. Pertanyaan saya, kok nggak kuat mengampuni? Kok nggak mampu mengampuni? Alasan kenapa kita tidak, karena tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus terlalu kuat dan terlalu besar, memampukan kita untuk mengampuni. Kenapa kita tidak mau mengampuni? Karena Allah kita adalah diri kita, bukan Allah yang di surga. Kita memuja diri kita, kita memuja nilai kita, kita memuja keberadaan kita, kita memuja harga diri kita, sehingga kita sulit mengampuni. Kita sulit mengampuni. Dan hati-hati, saudara. Yesus bilang, barang siapa tidak mengampuni, maka tidak akan diampuni. Barang siapa tidak mengampuni, maka tidak Artinya begini, saudara, kalau saudara tidak mengampuni, itu artinya Anda tidak diselamatkan. Ini serius, saudara. Jangan anggap remeh tidak mengampuni loh, saudara. Saya mau mendorong saudara hari ini. Jangan anggap remeh dosa tidak mengampuni. Jangan anggap remeh. Itu dosa yang sangat serius. Karena kalau Anda tidak mengampuni, itu artinya Allahmu adalah dirimu, bukan Allah yang di surga. Dan kalau kita tidak mengampuni, bukan saya yang ngomong, Yesus yang ngomong. Kalau kamu tidak mengampuni, maka kamu juga tidak diampuni. Artinya kamu tidak diselamatkan. Saya bilang begini, saya menangis, saudara. Karena banyak orang Kristen tidak mau mengampuni. Saya mengasihi jiwa saudara. Jangan sampai kita berpuluh tahun melayani Tuhan dan ke gereja, pada akhirnya jiwa kita tidak diselamatkan. Jangan sampai jiwa kita tidak diselamatkan. Mari kita mengampuni. Yang mau katakan amin. Karena ketika kita mengampuni, itu bukti bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Yang percaya berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Saudara Kristus, apa macam-macam berhala dalam kehidupan kita? Saya bagi 3. Berhala pribadi, berhala agamawi, dan berhala budaya. Berhala pribadi, saudara kasih Tuhan, yang pertama itu adalah uang. Tuhan Yesus bilang, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Wow, itu perbandingan yang luar biasa, saudara. Kita tidak dapat mengasihi Allah sekaligus mengasihi uang. Tidak mungkin. Kalau saudara mengasihi uang, pasti saudara tidak mengasihi Allah. Kita tidak dapat mengasihi dua-duanya, saudara. Saya guys Tuhan, ada orang ateis berkata kepada saya, Pak Joy, lihat itu zaman dulu ya, sampai ada orang-orang yang mempersembahkan anak-anak mereka di depan dewa Baal. Jadi anak kecil bayi
Ini benar loh saudara, dalam sejarah di depan dewa Baal mereka gorong loh. Bayi dipersembahkan kepada berhala. Kejam sekali ya katanya. Saya berkata kepada orang itu, berkata, sampai hari ini banyak orang tua sedang mempersembahkan anaknya kepada berhala. Kalau zaman dulu berhala adalah berhala Baal, hari ini berhalanya adalah karir. Karir, kesuksesan secara finansial, kesuksesan secara ada banyak orang tua sedang mempersembahkan anak mereka kepada dewa karir. Tidak apa-apa anaknya tidak mengasihi Tuhan, yang penting sukses. Tidak apa-apa anaknya tidak mengenal firman, yang penting anaknya sukses. Berarti kita sedang mempersembahkan anak kita kepada dewa bisnis, dewa karir, dewa kesuksesan. Hanya beda rupa saja. Dulu rupanya Baal, sekarang rupanya karir. Saya belum punya karena belum menikah. Sudah otomatis saya belum punya karena belum menikah ya. Saya sudah berjanji kalau saya punya anak, yang pertama saya lakukan membuat dia mengenal firman dan mengasihi Tuhan, bukan sukses duluan. Apa gunanya dia sukses tapi jiwanya binasa? Yesus bilang, apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia tapi binasa nyawanya? Ada gunanya. Saudara, para orang tua, uang bisa jadi berhala. Uang bisa jadi berhala. Dan banyak orang tua sedang mempersembahkan anaknya kepada dewa Mamon. Bertobat. Kepada seluruh orang tua, bertobat. Jangan persembahkan anakmu kepada dewa Mamon. Persembahkan anakmu kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang mau katakan amin. Orang tua yang percaya, tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, berhala pribadi bisa cinta, asmara, pacaran. Itu bisa jadi berhala, saudara. Walau badai menghadapi, ingat lakukan selalu setia. Wow, apapun badai ada, dialah pasangannya lah sumber kekuatannya. Oh ya, kata Pak Hans. Oh ya, sumber kekuatan kita adalah pasangan kita. Oh ya. Lalu di lagu lain bilang, engkaulah apa itu lagu? Nyumberi nama, ku pandang. Awalnya gimana itu? Bukan dengan kekuatan. Jadi di lagu itu kita tidak mampu, sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Di keadaan yang lain kita bilang sumber kekuatan kita adalah pasangan kita. Makanya banyak lagu bisa dibuat menjadi lagu rohani. Semua karena cinta. Coba ganti. Semua karena Yesus. Saudara mau pilih apa? Semua karena Yesus atau semua karena cinta? Terutama yang muda-muda nih, yang muda-muda, anak-anak muda nih. Saudara mau pilih apa? Semua karena Yesus atau semua karena cinta nih? Kalau semua karena cinta, berarti berhalamu adalah pasanganmu. Ini serius loh saudara. Serius ini. Separuh nafasku, separuh nafas kepada pasangan, lalu buat Tuhan separuh doang dong. Tinggal separuh, itu kan logikanya dong ya. Separuh buat pasangan, separuh buat Tuhan. Sementara Tuhan nggak mau separuh. Berarti artinya apa? Kita tidak pernah mempersembahkan separuhnya buat Tuhan, nggak pernah. Sebenarnya semuanya buat pasangan kita. Kita hanya separuh nafas. Makanya banyak orang bunuh diri karena putus pacar. Ya kan? Banyak kan? Banyak atau enggak? Banyak ya? Karena Allahnya pasangannya.
Loyal saudara. Dia mengasihi pasangannya melebihi itu. Ya loh. Hati-hati loh. Jangan mengasihi pasangan melebihi Tuhan loh. Dan tahu saudara, dunia sedang mendoktrin seluruh anak muda di seluruh dunia kepada dewa cinta. Berapa banyak anak muda di dunia yang sedang menyembah dewa cinta, yang menganggap bahwa engkau segalanya bagiku. Di depan pasangannya dia bilang, sayang, engkau segalanya bagiku. Nanti di gereja dia bilang juga sama Tuhan, Tuhan, engkaulah segalanya. Yang benar yang mana sih? Segalanya yang benar yang mana? Pacar atau Tuhan sih sebenarnya? Tuhan bilang, kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Saudara pasti bilang, ya nggak apa-apa lah Kak Jui. Maksudnya segalanya itu waktu di rumah gitu kan ya. Cuma di gereja, segalanya buat Tuhan. Tuhan sudah ingatkan, kita tidak dapat mengabdi kepada Tuhan sama dengan uang. Nggak apa-apa lah kita mengasihi uang, tapi kita juga mengasihi Tuhan. Nggak bisa. Kita tidak dapat mengasihi dua-duanya. Engkau segalanya. Sampai berkata kepada saya, bagaimana mungkin? Mungkin saudara. Sangat mungkin. Makanya waktu murid sama murid-murid kan, Yesus berkata, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum. Dengan firman yang saudara dengar hari ini, saudara akan berkata hal yang sama. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Langsung murid-murid berkata kepada Yesus, Guru, kalau begitu, siapa yang bisa diselamatkan kalau begitu sulitnya masuk dalam kerajaan Allah? Yesus bilang, bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dengar saudara, dengar firman hari ini seperti ini. Saudara mungkin berkata, lalu Jui, siapa yang bisa diselamatkan kalau begini firmannya? Bagi kita, mustahil. Bagi Allah, tidak mustahil. Karena yang membuat Anda kuat melakukan ini, karena Roh Kudus yang di dalam kita. Makanya saya bilang tadi, kalau Anda tidak dapat mengampuni, berarti tidak ada Roh Kudus. Berarti Roh Kudus kurang kuat dong kalau Anda bilang, saya punya Roh Kudus, tapi saya tidak bisa mengampuni. Saya tidak mampu mengampuni. Berarti Roh Kudus ini kurang kuat. Kurang kuat tuh. No. Roh Kudus sangat mampu. Masalahnya adalah di kita. Allah kita masih di kita. Berhala pribadi yang ketiga adalah keluarga. Yesus bilang dalam Matius pasal 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi ibu dan ayahnya melebihi kasihnya kepadaku, Yesus bilang apa? Ia tidak layak bagiku. Ini bukan saya yang bicara, ini Yesus. Maka saudara berkata tadi, gimana sih keluarga bisa jadi berhala? Gimana caranya keluarga bisa jadi berhala? Bisa. Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 37, barang siapa mengasihi ibunya dan ayahnya melebihi kasihnya kepadaku, Yesus bilang, orang itu tidak layak bagiku. Artinya apa saudara? Kita tidak boleh mengasihi keluarga kita melebihi kasih kepada Allah. Ada banyak pasangan sekarang artis bercerai, ditanya alasannya apa? Untuk kebaikan anaknya katanya. Biar anaknya bisa tumbuh dengan baik karena suaminya buruk katanya kan. Ini untuk kebaikan anak saja. Apalagi sudah nggak cocok. Sudah nggak cocok.